Tiba-tiba saja muncul foto kocak itu. Ini benar-benar foto yang bikin geli sekaligus bikin kita bertanya-tanya. Fotonya dalam sebuah rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, tampak Pak Prabowo Subianto yang tampak seperti ketiduran. Dia kelihatan ketiduran di tengah-tengah meeting bersama Presiden. Ya, ini bikin ngakak sih. Tapi ya, kita nggak boleh berburuk sangka ya. Kita nggak boleh berburuk sangka kalau Pak Prabowo memang benar-benar ketiduran waktu meeting bersama Pak Jokowi. Bisa jadi itu kebetulan aja. Kamera fotografer di istana menangkap momen Pak Prabowo sedang menunduk sambil memejamkan matanya. Jadi, bisa jadi ini foto yang kebetulan saja. Bisa jadi ini kebetulan saja pas merem. Tapi memang bisa jadi juga Pak Prabowo memang benar-benar ketiduran di tengah-tengah meeting bersama Pak Jokowi. Bisa jadi waktu itu Pak Prabowo memang lagi nggak fit, atau malah lagi kelelahan akibat kegiatan yang memang lumayan padatnya. Ya, banyak kemungkinan yang jadi tanda tanya akibat kemunculan foto jahil dari dalam istana ini. Yang pasti sih, soal kondisi fisik Pak Prabowo yang memang sudah nggak muda lagi itu, yang umurnya sudah kepala 7, yang udah pantes dipanggil Opa dibanding dipanggil Dedi, ini memang wajar jadi kekhawatiran banyak orang, terutama dari tim sukses Pak Prabowo sendiri. Satu fakta yang nggak bisa dipungkiri, Pak Prabowo ini memang sudah tua. Concern masalah umur pemimpin negara bukan cuma terjadi di Indonesia. Ini juga jadi isu hangat di Amerika Serikat. Banyak warga Amerika mulai meragukan kesanggupan fisik Presiden Joe Biden buat memimpin negara besar dengan jumlah penduduk mencapai 300 juta jiwa, seperti Amerika Serikat. Mungkin kalian sudah tahu ya, beberapa kali Presiden Joe Biden melakukan kesalahan. Bahkan sempat beberapa kali terjatuh sebagai tanda-tanda mekanisme kestabilan tubuhnya yang sudah terganggu. Jadi ini bukan semata-mata soal umur Joe Biden yang sudah 80 tahun, yang cuma lebih tua 8 tahun dari Pak Prabowo. Yang lebih jadi persoalan adalah kondisi fisik dan kesehatannya yang memang sudah nggak prima lagi. Apalagi buat tugas tertinggi di suatu negara, yakni sebagai seorang presiden. Kembali ke tanah air, soal usia, kondisi fisik dan juga kondisi kesehatan Pak Prabowo juga wajar jadi perhatian kita semua. Ini bukan cuma masalah umur loh ya, tapi juga soal kondisi fisik dan kesehatan Pak Prabowo. Kalau mau jujur, kita semua bisa melihat tanda-tanda kondisi fisik dan kesehatan yang kurang prima itu. Perhatikan saja cara jalan dari Pak Prabowo. Ada yang aneh. Kakinya seperti diseret-seret begitu. Selain itu, perhatikan juga wajahnya. Wajahnya nggak simetris lagi, seperti orang tua yang pernah kena serangan stroke. Ayo, coba kalian perhatikan. Benar nggak hasil pengamatan ini? Yang jadi masalah nih ya, terkait kondisi fisik sama kesehatan Pak Prabowo ini, yang jadi masalah adalah kita terbiasa punya presiden yang super fit dan sangat cekatan seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi itu gesit banget loh, dan gak ada capeknya. Jadwal kerjanya padat dari pagi sampai malam. Dia bisa berpindah-pindah ke beberapa daerah, bahkan ke beberapa negara dalam sehari. Masih ingat perjalanan panjang dan melelahkan naik kereta api yang mesti diarungi oleh Pak Jokowi waktu berkunjung ke daerah konflik di Ukraina? Nah, pertanyaannya, apakah sanggup Pak Prabowo kerja bagai kuda seperti Pak Jokowi? Apa sanggup Pak Prabowo belusukan ketemu rakyat seperti Pak Jokowi?
Apakah sanggup Pak Prabowo keluar masuk pasar, turun ke sawah, seperti Pak Jokowi? Yang jadi pertanyaan juga, apakah sanggup orang setua Pak Prabowo dengan kondisi fisik dan kesehatan seperti itu, apakah sanggup dia bekerja detail seperti Pak Jokowi? Apakah Pak Prabowo sanggup? Bagusnya sih, di umur yang sudah kepala 7, dengan kondisi fisik dan kesehatan yang sudah nggak prima lagi, bagusnya sih di tahun 2024 nanti Pak Prabowo bisa mengakhiri karirnya dengan gemilang dan langsung pensiun. Bukankah lebih baik Pak Prabowo mengakhiri karir sebagai Menteri Pertahanan dibandingkan jadi calon presiden yang kalah lagi? Ini juga harus dipikirkan loh ya. Makanya, melihat foto Pak Prabowo seperti tertidur saat meeting bersama Pak Jokowi, pikiran kita mestinya teringat juga sama pesan Pak Jokowi. Ini pesan penting Pak Jokowi soal kepemimpinan, soal pemimpin kita ke depan. Kata Pak Jokowi, cari pemimpin itu harus yang kuat turun ke lapangan, yang kuat belusukan dan bertemu rakyat. Jangan pilih pemimpin yang cuma bisa kerja di belakang meja dan kasih-kasih perintah saja. Ingat, ini pesan dari Pak Jokowi loh ya. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Jangan sampai, saya ulang, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin. Ini negara besar. Ini negara besar. Jangan hanya duduk manis di istana presiden. Carilah, saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Rini Budoyo mengenai Prabowo Subianto yang tampak sekali ketiduran saat meeting atau rapat dengan Pak Joko Widodo. Apakah benar Prabowo Subianto ketiduran saat rapat tersebut? Mungkin saja tidak, dan mungkin saja iya. Karena kalau kita lihat umur Prabowo Subianto yang cukup tua, yang sudah 72 tahun, sudah terdaftar lansia, tentunya mungkin cepat kecapean sehingga Menteri Pertahanan tersebut ketiduran. Bisa saja dan bisa saja tidak ketiduran atau hanya menunduk ke bawah, sehingga masyarakat berasumsi bahwasannya Prabowo Subianto ketiduran saat rapat tersebut. Nah, teman-teman, kita melihat memang penyampaian Rini Budoyo ini sangat lugas dan sangat bermanfaat untuk kita mengetahui hal-hal yang terjadi saat ini. Karena sebentar lagi akan diadakan pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024. Penentu siapa yang akan melanjutkan program-program Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Itu tandanya agar kita mengetahui apa yang terjadi, apakah layak ini menjadi pemimpin atau tidaknya, kita akan menentukan, karena kita yang menentukan siapa pemimpin kita dan siapa yang menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Kembali lagi kita ke topik tadi, bahwasannya Prabowo Subianto ketiduran atau tidaknya, mungkin saja karena kecapean. Nah, teman-teman, ada salah satu pesan dari Pak Jokowi mengenai kepemimpinan. Ketika kita memilih pemimpin, harusnya kita memilih yang mampu untuk belusukan dan mampu untuk mendatangi warga-warga sekitar ataupun ke pelosokan dan ke daerah-daerah terpencil. Nah, kalau kita lihat sekarang yang calon, ada 3 calon menjadi calon presiden dan wakil presiden. Tentunya salah satunya Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, mungkin kalau kita lihat umur Pak Prabowo yang sudah cukup tua, apakah mampu
semisalnya Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, apakah mampu dia untuk belusukan ke masyarakat padahal umurnya dia sudah 72 tahun. Seharusnya dia santai di rumah dan menikmati harta yang sudah banyak. Nah, teman-teman, pesan tersebut yang disampaikan oleh Pak Jokowi, jangan pilih presiden yang hanya duduk di istana, tetapi pilihlah presiden yang mampu untuk belusukan, yang mampu untuk turun ke jalan dan mendengarkan suara rakyat. Nah, kalau kita lihat fisik Prabowo Subianto memang sudah sangat tua. Apalagi Prabowo Subianto ini susah banget terpilih. Karena sudah 3 kali dia mencalonkan diri sebagai kontestasi pemilu presiden, tetap kalah. Yang dimana Prabowo Subianto sebagai rival Pak Jokowi pada 2014 sampai 2019. Kita lihat, mungkin saat ini ambisi Prabowo, saya meyakinkan ketika Pak Prabowo mengatakan, saya meyakinkan ibaratnya itu meyakinkan bisa ibaratnya tidak terpilih atau tidaknya, kita tidak tahu. Pernah saya melihat pernyataan Prabowo saat ditanya Najwa Shihab tentang aset. Banyak asetnya yang mandat karena dia 20 tahun tidak berkuasa. Nah, di situ saya berpikir, ketika dia berkuasa berarti artinya dia hanya mementingkan kepribadiannya, bukan kepentingan rakyat. Coba simak teman-teman perkataannya itu. Aset saya banyak yang mandat karena saya tidak pernah berkuasa selama 20 tahun. Nah, kalau misalnya dia berkuasa di dalam 2024 sampai 2029, apakah dia hanya mementingkan kekayaannya sendiri? Nah, kita harus menyimak hal-hal tersebut. Nah, teman-teman, kita memilih pemimpin harus lebih berhati-hati. Karena ini pemimpin sampai 5 tahun. Ketika kita salah memilih, apakah kita mau dipimpin oleh orang yang hanya duduk di istana dan hanya kepentingan pribadinya sendiri? Dari awal saja sudah bermasalah. Pada tahun 1998, kasus Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi, Pak Prabowo, yang dimana penculikan aktivis pada tahun tersebut yang dikomandai oleh Pak Prabowo katanya. Namun apakah kita memilih? Ya, saya pribadi itulah alasan saya tidak memilih Prabowo Subianto. Karena alasannya salah satunya Prabowo Subianto memiliki kasus, dan salah satunya juga fisik Pak Prabowo sudah tua. Nah, ada sekarang fenomena yang sangat menarik soal gemoy. Dan ada salah satu teman saya menanyakan ke teman saya atau wawancarai teman saya, dari 3 capres ini, siapa yang Anda pilih? Ganjar, Anies, atau Prabowo? Dan teman saya tuh menjawab, saya memilih Prabowo. Namun teman saya menanyakan lagi, kenapa Anda memilih Pak Prabowo? Karena gemoy. Nah, menurut saya pemikiran pemuda tersebut atau teman saya sendiri itu pemikiran yang saya kira hanya minim tren-tren TikTok yang sekarang gemoy. Apakah teman-teman mau dipimpin oleh orang yang hanya joget-joget atau gemoy? Banyak di luar sana yang gemoy. Nah, kalau kita hanya mendasarkan kita memilih seseorang hanya berdasarkan gemoy, nah, itu udah salah mindset kita. Karena seorang pemimpin harus tegas dan berwibawa, bukan gemoy. Tapi bagaimana dia menjalankan amanah dan menjalankan misi-misi dan visinya yang telah dilontarkan kepada masyarakat dan melanjutkan, dan bagaimana menjalankan program-program yang telah disampaikan kepada masyarakat. Teman-teman, itulah tandanya ketika kita mendengarkan edukasi dari saudara kita Rini Bodoyo. Ini sangat menarik menurut saya. Rini Bodoyo ini sangat pintar menurut saya, dan pola pikirnya juga sangat kita ketahui bahwasannya dia wawasannya sangat tinggi.
Prabowo tidur saat rapat dengan Presiden Jokowi. Begini penjelasan Partai Gerindra tersebut. Apakah dia tertidur atau tidaknya? Ini pernyataannya. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Juni mengomentari soal viralnya foto Prabowo Subianto yang tertidur saat rapat dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Ahmad Junadi saat ditemui wartawan di kawasan GBK pada Minggu hari pada tanggal 13 Agustus 2023. Mujani menjelaskan bahwasannya dirinya melihat Prabowo tengah menulis. Nah, tadi kita kan hanya berasumsi. Rini Bodoyo juga mengatakan bahwasannya apakah Pak Prabowo tidur atau tidaknya kita tidak tahu. Bisa saja tidur, artinya belum fakta, masih opini. Tetapi ya mungkin saja karena kelelahan, karena kita lihat juga fisik Prabowo udah tua. Seharusnya hanya duduk di istana, duduk di kantornya dan duduk di rumah menikmati aset-asetnya. Ya mungkin saja. Pak Prabowo nulis, saya lihat dia nunduk itu nulis, jadi kalian di persepsi seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana cara persepsi seperti itu. Potret foto viral yang dinarasi Prabowo sedang tertidur tersebut berasal dari video YouTube channel Sekretaris Presiden dengan judul Presiden Jokowi terima penantikan pelaksanaan Muktawar Internasional. Nah, kalau kita lihat apakah dia tertidur, ya urusannya, karena yang memberikan klarifikasi bukan pihak yang lain, melainkan hanya dari kubunya sendiri. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.